Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Fadila dengan NIM 1020 4240 0162. Di sini saya ingin menjelaskan entity relationship diagram. Di sini ada kategori berisi ID kategori dengan nama kategori. Dan setelahnya itu ada produk, produk memiliki ID merek, ID produk, nama produk, dan ID kategori. Dan di sebelahnya yaitu ada merek. Merek isinya ada ID merek sama nama merek. Di sana ada transaksi. Transaksi itu ada tiga. ID transaksi, waktu transaksi sama ID pelanggan. Dan di bawahnya itu ada pelanggan. Pelanggan itu isinya ada ID pelanggan, nomor telepon, alamat, nama, sama nama pelanggan. Dan terakhir yaitu detail transaksi. Detail transaksi itu ada ID transaksi, ID produk, subtitle, subtotal, jumlah, sama detail ID. Jadi, jadi kesimpulannya yaitu relasi antar entitasnya yaitu kategori memiliki banyak produk. Di sini kategori memiliki banyak produk dan bersimbol satu F. Merek memiliki banyak produk. Ini merek memiliki banyak produk dan transaksi memiliki banyak banyak memiliki banyak detail transaksi. Dan di sini ada pelanggan. Transaksi memiliki satu pelanggan. Jadi kesimpulannya yaitu diagram ini merancang sistem penjualan yang mencakup manajemen produk berdasarkan kategori dan merek. Iya. Selanjutnya itu saya ingin menjelaskan tentang relasional model. Di sini ada kategori. Kategori mempunyai dua ini. Yaitu yang pertama ada ID kategori dan yang kedua ada nama kategori. Dan berikutnya ada tabel merek mempunyai dua. Yaitu ada merek, ada ID merek sama nama merek. Dan yang ketiga ada pelanggan. Pelanggan di sini itu ada empat, yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, alamat sama nomor telepon. Yang keempat itu ada produk, ini produk. Produk itu mempunyai ID produk, nama produk, ID kategori, ID merek sama harga desimal, sama stok. Dan yang terakhir yaitu masih ada transaksi sebelum terakhir, yaitu ada transaksi, ID pelanggan sama waktu transaksi. Dan yang terakhir yaitu data transaksi. Data transaksi mempunyai ID detail, ID transaksi, ID produk, jumlah, masuk total. Di setiap transaksi bisa berisi banyak produk. Di produk dikelompokkan berdasarkan kategori dan merek. Pelanggan bisa melakukan lebih dari satu transaksi. Struktur ini sudah normal dan siap untuk. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang BDL dan DPL. Ya, di sini ada Created Database, UTS Basdat, dan Use UTS Basdat. Di sini Create Database UTS Basdat untuk membuat database bernama UTS Basdat dan langsung menggunakannya. Dan selanjutnya itu ada tabel kategori. Kategori yaitu untuk menyimpan data kategori produk. Bisa contohnya kayak makanan instan, minuman, dan di sini juga ada tabel merek. Merek sama menyimpan data produk merek, merek produk. Saya tabel produk menyimpan data produk, relasi ke kategori dan merek. Relasinya ada kategori ke merek. Relasi ke kategori dan merek. Contohnya kayak mie goreng instan, kategori kan makanan instan, mereknya Indofood kayak gitu. Setelah itu ada produk. Produk yaitu untuk menyimpan data produk, relasinya ke kategori dan merek. Kategori ke merek. Contohnya kayak mie goreng instan, makanan instan, mereknya Indofood.
gitu. Nah, selanjutnya ada pelanggan. Pelanggan yaitu menyimpan data pelanggan. Contohnya kayak Ayu Lestari, yaitu di Bandung, nomor teleponnya 08 berapa. Setelah itu ada transaksi. Transaksi menyimpan data transaksi berelasi dengan pelanggan. Setelah itu detail transaksi untuk menyimpan isi dari transaksi produk apa yang dibeli, jumlah masuk total, relasinya ke produk dan transaksi. Dan selanjutnya yaitu ada select. Selectnya guna untuk menampilkan ID transaksi, siapa pelanggan, dan waktu transaksi. Untuk melihat ini ya benar atau tidak, yaitu seperti ini. Nah, sini ada nama pelanggannya itu ada Ayu Lestari, Budi Santoso, Citra Dewi, Dedi, mereka. Lalu transaksinya Ayu juga sini nih. Dan selanjutnya yaitu ada select. Dan yang kedua yaitu ada select. Select yang ini. Gunanya itu berbeda. Gunanya itu untuk menampilkan produk apa saja dalam setiap transaksi. Untuk melihatnya itu, nah nih, ada mie goreng, bubur ayam, teh celup, sabun cuci, sampo, antik tombe, seperti itu. Dan di bawahnya, sebentar. Yang saya lihat yang bawahnya itu sebenarnya untuk menampilkan siapa 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 beli, apa dan berapa banyak, siapa aja sih yang beli, dan apa sih yang dibeli, dan berapa banyak sih yang dibeli. Nah, untuk melihatnya itu kayak seperti ini. Ayo membeli mie goreng dua, jumlahnya dua. Ayo membeli teh celup satu, Budi membeli sabun cuci, Citra, Citra membeli sampo satu, Dedi Gunawan beli tiga, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu select yang terakhir nih, untuk menampilkan produk beserta kategori merek dan harga. Untuk melihatnya itu seperti ini. Nah nih, mie goreng instan, makanan instan. Mereknya itu Indofood, harganya 3.000. Bubur ayam instan, makanan instan. Mereknya ABC, harganya 4.500. Celup, ini nama kategorinya minum. Mereknya Nestle, 3.000. Seperti itu. Jadi kesimpulannya yaitu ada produk, pelanggan, transaksi, detail transaksi. Sudah bisa lihat siapa beli apa, kapan, dan dari kategori merek apa. Dan yang terakhir yaitu ada normalisasi untuk tabel-tabel lah. Dan berikut ini adalah tabel-tabel. Penjelasannya yaitu normalisasi pertama dilakukan untuk memastikan bahwa setiap atribut dalam tabel hanya memiliki satu nilai dan tidak ada data yang berulang. Pada data transaksi awal, Ahmad, satu transaksi bisa 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 memuat lebih dari satu produk dalam satu baris, yang berarti masih ada data multi-value. Solusinya, data transaksi tersebut dipisahkan sehingga setiap baris hanya menyimpan satu produk per transaksi. Dan yang kedua, itu ada tabel konsumen, tabel produk, tabel transaksi, tabel data transaksi. Itu penjelasannya normalisasi 2NF yang bertujuan menghilangkan partial dependency, yaitu tergantung sebagian dari primer key gabungan. Dengan kata lain, tabel utama dipecah agar atribut utama tidak lagi bergantungan hanya pada satu bagian dari primer key. Dan yang ketiga yaitu normalisasi tiga normal form. Ada tabel konsumen, tabel produk, tabel transaksi. Dan di sini penjelasannya yaitu ada normalisasi tahap ini dilakukan untuk menghilangkan transitif dependensi, yaitu atributan primer yang bergantungan pada atributan primer lainnya. Dalam hal ini, kolom total pada tabel transaksi merupakan hal dari
kuantitas harga, sehingga tidak perlu disimpan secara langsung karena bisa dihitung dari dua atribut lainnya. Oleh karena itu, kolom total dihilangkan dari tabel dan cukup dihitung saat diperlukan menggunakan query. Sekian, terima kasih dari video kali ini. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.